Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi guys ya dengan saya dan tentunya di channel ini. Oke, jadi kesempatan kali ini saya akan men-share topologi dari OpenWrt. Baik untuk teman-teman yang masih pemula ataupun yang sudah ingin lebih luas mengetahui OpenWrt. Oke, seperti apa kelanjutan videonya? Seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya teman-teman support channel saya ini dengan cara like dan subscribe sebanyak-banyaknya, biar channel ini kedepannya bisa menjadi lebih baik dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, next lanjut ke videonya guys. Nah, di sini sebelum kita membahas apa itu topologinya, bagaimana topologinya ya, mungkin kalian bisa mengetahui dulu apa itu OpenWrt. Ini mungkin teman-teman yang masih pemula guys ya. Dan di sini saya coba mencari apa itu OpenWrt, dan ini adalah translate dari websitenya OpenWrt guys ya. Ini translate-nya karena di website asli OpenWrt itu tidak menggunakan bahasa Indonesia, namun Inggris guys ya. Dan di sini menurut website ini, OpenWrt adalah dapat dilihat sebagai distribusi Linux untuk device embedded ya. Ini saya kurang paham bahasanya. Namun di sini, daripada membuat sebuah firmware yang statik, OpenWrt menyediakan file system yang dapat ditulis dengan manajemen paket. Hal ini akan membebaskan kita dari vendor untuk bisa memilih dan mengkonfigurasi aplikasi sehingga dapat mengkustomisasi device melalui penggunaan aplikasi yang cocok. Untuk para developer, OpenWrt adalah sebuah framework untuk membuat aplikasi tanpa pusing untuk membuat firmware-nya guys. Untuk user hal ini berarti kemungkinan orang mengkustomisasi secara penuh. Jadi para developer OpenWrt itu leluasa untuk membuat ataupun mengkustomisasi OpenWrt ya, sistem OpenWrt, dan itu hanya ada di beberapa device saja yang bisa terinstall OpenWrt guys. Nah, di sini mungkin teman-teman sudah sedikit paham. Dan di sini saya sudah membuatkan topologinya guys ya. Di sini saya sudah membuatkan topologi. Nah, di sini untuk teman-teman pemula kalian bisa cek topologi seperti ini. Nah, di sini saya membuatnya di Adobe Photoshop. Dan di sini teman-teman bisa lihat untuk logo yang tower di sini, yang seperti tower ini saya namakan koneksi internet. Anggap saja di sini adalah koneksi internet ataupun pemancar sinyal dari provider kalian guys ya, seperti itu. Lalu untuk pencari sinyal ataupun penangkap sinyal, di sini saya menggunakan modem ataupun MIFI. Dan contohnya di sini saya menyediakan 3 list gambar. Yang pertama di sini modem Huawei E5 berapa ini lupa, E3272 kalau nggak salah. Ini yang USB langsung colok ke STB. Lalu untuk ini MIFI, ini Huawei E5573. Di sini kalau ingin tersambung ke si STB, kalian harus menggunakan USB transfer file. Nah, di sini saya sudah tuliskan USB transfer file. Lalu untuk yang ketiga di sini ada semacam orbit, itu MIFI ataupun WiFi yang duduk guys ya, yang langsung ada colokan ke listriknya. Dan ini tidak ada port USB-nya, namun harus menggunakan LED. Maka kita harus membeli lagi sebuah alat, yaitu kabel LAN ya. Di sini USB to LAN, di sini USB to LAN. Jadi dari sini kita menggunakan LAN dan dari sini langsung ke USB. Karena untuk STB itu untuk koneksi internetnya hanya bisa dari USB guys ya. Dan seperti itu. Lalu untuk STB itu sendiri adalah untuk injek kuota guys. Jadi fungsi OpenWrt itu secara mudahnya itu ada untuk injek kuota. Jadi di sini untuk modem itu hanya untuk mencari sinyal saja, dan di sini untuk STB ini untuk injek kuota. Jadi kalian bisa menginjek kuotanya melalui di sini. Dan tentunya di sini bebannya itu berat, jadi kalian kalau bisa menggunakan kipas guys. Kalau fungsi aslinya di sini hanya sebagai smart TV box, namun karena kita tanamkan sebuah firmware di SD card atau di memori, itu bisa menjadi OpenWrt seperti itu guys ya. Lalu di sini dari OpenWrt, dari STB OpenWrt
ke router itu menggunakan kabel LAN. Jadi di sini untuk STB-nya itu ada satu kabel LAN, di belakang di sini ada port kabel LAN-nya, itu hanya untuk output saja guys ya. Lalu kita colokkan ke access point ataupun router menggunakan port 1. Di sana akan ada port 1 dan LAN menggunakan port 1. Dari router itu langsung menggunakan WiFi guys ya. Jadi seperti HP dan laptop itu langsung connect ke WiFi seperti itu guys ya. Mungkin teman-teman sedikit paham. Jadi seperti itu intinya, modem ini untuk penangkap sinyal dari provider, dan sinyal tersebut ataupun koneksi internet tersebut dijalurkan melalui kabel USB. Kalau MiFi, kalau yang seperti ini, yang orbit seperti ini menggunakan kabel LAN, lalu memakai ini USB to LAN ke STB OpenWRT. Dari STB OpenWRT kita jalurkan ataupun keluarkan outputnya ke router seperti itu guys ya. Dan ini sudah jadi. Sebenarnya dari STB di sini sudah bisa memancarkan WiFi, namun kurang maksimal guys ya, karena di sini bebannya nanti terlalu berat. Jadi kita harus beli alat router lagi hanya untuk menjadi access point seperti itu. Lalu di sini ada load balance 2 modem 1 STB guys ya. Jadi bagi teman-teman yang suka load balance, yang mempunyai uang lebih, kalian topologinya itu seperti ini ya. Kalau menurut saya, ini versi saya sendiri. Dan di sini seperti biasa untuk koneksi internet dari provider saya logokan seperti tower seperti ini. Lalu kita bisa menggunakan 2 modem ataupun 2 MiFi. Di sini USB yang biasa, dan di sini menggunakan yang MiFi model duduk guys ya. Jadi langsung ada colokan listrik. Kalau ini untuk listriknya ataupun untuk dayanya itu masih nebeng ke STB guys. Kalau ini enggak, sudah ada colokan tersendiri untuk orbitnya. Untuk menggunakan seperti orbit MiFi yang semodel seperti ini pasti menggunakan alat tambahan, yaitu USB to LAN pasti ke STB. Dan OpenWRT di sini, STB OpenWRT itu menjadi injek dan sebagai load balance. Jadi 2 jaringan ini dijadikan satu. Jadi intinya itu kalau kalau sinyalnya modem 1 itu 40 Mbps kecepatannya, lalu untuk modem kedua itu 40 Mbps juga. Nanti outputnya keluarnya itu akan menjadi 80 Mbps guys. Nanti sudah diinjek oleh STB plus menjadi pengganti mikrotik juga. Ini berat bebannya guys, makanya harus menggunakan kipas. Lalu dari STB kita keluarkan outputnya itu ke router seperti itu. Nah, dari router sudah diakses oleh HP-HP yang lain. Jadi seperti itu guys ya. Dan untuk load balance menggunakan Xiaomi ya, router Xiaomi Mi 4A gigabit. Di sini untuk pengganti si STB guys, si mikrotik. Jadi kalau di sini router Mi 4A di sini tidak dijadikan OpenWRT, itu hanya menjadi access point, jadi router biasa. Namun kalau sudah dijadikan OpenWRT itu beda lagi guys ceritanya. Jadi di sini untuk topologinya saya coba menggunakan topologi 2 modem. Di sini penangkap sinyal 2 modemnya itu sama. Lalu menggunakan 2 STB. Ini cuma menjadi sebagai injek kota. OpenWRT-nya cuma menjadi injek kota saja. 2 OpenWRT. Lalu di outputnya keluarkan ke router yang sudah menjadi OpenWRT. Jadi di sini OpenWRT dan routernya juga OpenWRT. Dan OpenWRT di sini itu menjadi router plus menjadi load balance. Jadi penyambung dari 2 jaringan di sini guys. Jadi sama hitungannya 1 tambah 1 keluarnya itu 1. Jadi kalau modem 1 itu 40 Mbps dan modem kedua itu 40 Mbps, itu di load balance di sini dijadikan 1, itu outputnya itu akan menjadi 80 Mbps. Jadi untuk HP itu langsung